Indeks harga saham gabungan terpantau melemah melebihi 1% pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini. Bursa domestik ambrol 1,1% ke level 6.629,83. IHSG sejatinya sempat menghijau meski tipis dengan mencapai level tertinggi di 6.706,91. Namun penguatan tidak bertahan lama. Indeks terus longsor bahkan sempat menyentuh level terendah harian 6.602,89. Volume transaksi selama perdagangan berjalan sebanyak 10,6 miliar saham dengan nilai transaksi 6,1 triliun rupiah. Kekhawatiran akan terjadinya resesi masih menjadi sentimen yang dominan di pasar keuangan sehingga membuat investor lebih memilih beralih ke aset-aset minim resiko. Kita lihat IHSG di sesi pertama tadi ditutup melemah hingga 1,1% di level 6.629,84. Berikutnya kita lihat indeks sektoral penopang IHSG, mayoritas melemah, finansial, konsumer primer, dan konsumer non-primer. Ketiganya kompak terkoreksi 0,92, 0,37, dan 0,66%. Perindustrian terkoreksi cukup signifikan hingga 2,25%. Kita lihat sektor lainnya. Sektor energi juga terkoreksi cukup dalam 1,8%, demikian juga dengan bahan baku yang bahkan mencapai 2,09%. Infrastruktur terkoreksi tipis 0,05%, demikian juga dengan properti dan real estate yang juga terkoreksi 0,46%. Kita lihat sektor lainnya. Sektor teknologi juga melemah 0,23%, transportasi dan logistik juga 1,75% melemah. Namun kesehatan ini justru menjadi satu-satunya sektor yang bertahan di zona hijau dengan penguatan 0,35%. Kita beralih ke deretan saham top gainers. Di posisi 1 ada Davam Property menguat hingga 13,43%. Rukun Raharja di posisi kedua 8,9% menguat. Indonesia Transport and Infrastructure di posisi ketiga 8,16% menguat. Lalu ada Hansel Davas Indonesia di posisi keempat dengan penguatan 4,67%. Kita beralih ke deretan saham top losers. Di posisi 1 ada Nanotek Indonesia Global melemah 8,7%. Samudra Indonesia di posisi kedua 6,67% terkoreksi. Merdeka Copper Gold di posisi ketiga 5,68% terkoreksi. Lalu ada PGN di posisi keempat yang melemah 4,97%. Rupiah berfluktuasi melawan dolar Amerika Serikat di pembukaan perdagangan Rabu 6 Juli. Sempat menguat beberapa saat, rupiah hari ini akhirnya menyentuh 15.000 per dolar untuk pertama kalinya sejak Mei 2020. Melansir data Refinitiv, rupiah membuka perdagangan hari ini di 14.990 per dolar atau melemah 0,03% di pasar spot. Tanda-tanda rupiah akan menembus level psikologis sudah terlihat sejak pagi tadi. Posisi rupiah di pasar non-deliverable forward atau NDF berada di atas 15.000 per dolar di semua tenor. Bahkan sudah sejak beberapa saat setelah penutupan perdagangan Selasa kemarin. Indeks dolar AS yang melesat 1,3% ke kisaran 106,5 pada perdagangan Selasa membuat rupiah tertekan. Level tersebut merupakan yang tertinggi dalam nyaris 20 tahun terakhir. Meski diperkirakan akan mengalami resesi, dolar AS justru semakin banyak diburu pelaku pasar. Terlihat dari indeksnya yang terus menanjak. Resesi tidak hanya diperkirakan terjadi di Amerika Serikat, tetapi di beberapa negara besar lainnya akibat menaikkan suku bunga dengan agresif guna meredam inflasi. Kita lihat rupiah masih juga melemah 0,2%. Saat ini sudah mencapai level 15.015 rupiah per 1 dolar AS. Dan terhadap mata uang lainnya juga mayoritas rupiah melemah. Terhadap dolar Singapura, pelemahan rupiah hingga 0,23%. Terhadap yen Jepang, rupiah terkoreksi 0,71%. Dan terhadap euro rupiah juga terkoreksi tipis 0,02%. Dan untuk mengulas perdagangan saham siang ini kami telah terhubung dengan tim riset CNBC Indonesia, Triputra. Triputra, kemarin IHSG sempat rebound tapi ternyata tidak bertahan lama karena di sesi 1 hari ini IHSG kembali terperosok. Apakah volatilitas ini menandakan kekhawatiran investor pada potensi resesi global? Ya, koreksi hari ini menunjukkan bahwa kemarin itu hanya temporary saja ya apresiasinya karena sudah longsor terlalu parah dalam waktu terlalu singkat, 6 hari berturut-turut. Jadinya ada apresiasi terlebih dahulu. Untuk pada perdagangan hari ini kita bisa lihat kembali terkoreksi parah 1%. Jadi ya kita bisa katakan bahwa memang tekanan jual tuh masih kuat seperti itu di bursa domestik.
Baik, apakah Anda lihat di sesi kedua nanti masih juga akan berlanjut pelemahan ini? Ya untuk sesi 2 nanti kemungkinan besar koreksi masih akan berada di kisaran 1%-an ya, nggak karena kita tahu masa-masa panik sell sudah terlewati. Kemarin sempat longsor 3,5%. Tapi koreksi-koreksi lanjut pada sesi perdagangan kedua nanti masih kemungkinan melanjut merah tapi tidak lebih dari 1%, tidak sampai 2% seperti itu. Baik, kalau kita Kemungkinan. berkaca kepada IHSG 2 hari yang lalu nih meskipun di sesi pertama anjlok, tapi di sesi kedua ini sideways saja begitu. Apakah ini juga potensi yang sama akan terjadi hari ini? Ya kemungkinan hari ini memang seperti itu ya, walaupun nanti ditutup masih koreksi, tapi sesi 2 kemungkinan sideways tidak banyak bergerak di level saat ini 1%, karena ya koreksi 1% biasanya sudah cukup besar seperti itu untuk IHSG. Baik, apakah ini artinya besok juga ada kemungkinan untuk IHSG rebound kembali seperti kemarin? Ya untuk rebound sepertinya kalau misalnya IHSG ditutup 1% lebih, koreksinya biasanya pada perdagangan besok, pada awal perdagangan at least tuh dibuka merah lagi ya seperti itu. Kalau misalnya case-nya kemarin itu kan ketika longsor parah 3,5%, lalu ada pemangkasan koreksi menjadi 2,5%. Nah, kalau seperti itu ada memperlihatkan pola bahwa ini besok akan rebound, besok akan menghijau. Seperti itu. Dan benar kemarin menghijau. Nah kalau hari ini sepertinya agak berat ya untuk memangkas koreksi di sesi kedua, kemungkinan masih akan bergerak menyamping, masih akan minus 1%-an. Jadi besok pagi itu kemungkinan jika US masih merah ya besok pagi kemungkinan masih dibuka merah seperti itu. At least pada awal perdagangan. Baik, sebesar apa potensi IHSG bisa merosot ke bawah level 6.500-an? Ya untuk support sendiri memang di level 6.500-an ya, 6.511 ya. Jadi tapi kemarin sudah longsor ke sana lalu mantul. Nah, jadi ini perlu diperhatikan lagi nanti ketika menguji level support tersebut, jika memang jebol maka bisa kembali menguji level support selanjutnya di level 64, 65.